Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu semuanya sudah paham dan mengetahui bahwa negara kita Indonesia, khususnya di bidang pendidikan, telah banyak mengalami perubahan kurikulum. Ada beberapa alasan yang bisa saya paparkan mengapa kurikulum itu perlu berubah. Jadi perubahan-perubahan kurikulum itu sudah banyak terjadi di negara kita dan ini hasil refleksi yang bisa kita diskusikan melalui media ini. Ada beberapa alasan yang bisa saya utarakan mengapa kurikulum itu harus berubah. Yang pertama adalah meningkatkan relevansi. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita karena perubahan kurikulum dapat membantu memastikan bahwa pelajaran yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan zaman dan relevan dengan dunia kerja dan kehidupan nyata. Tentu cara belajar kita saat ini tidak sama dengan cara belajar kita di masa yang lalu. Cara belajar orang tua kita di sekolah di masa lalu seperti apa, kalau dulu ada teknologi, kalau dulu tidak ada teknologi sekarang ada dan seterusnya. Jadi relevansi itu perlu juga disesuaikan dengan kehidupan kita saat ini. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya saing. Jadi dengan mengubah kurikulum, peserta didik akan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang lebih baik dan luas. Sehingga untuk berkompetisi mereka akan lebih bisa diandalkan. Karena perubahan zaman dan perubahan masa, tentu daya saing melalui kurikulum ini juga harus ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengatasi kelemahan. Ini bukan berarti kurikulum sebelumnya adalah kurikulum yang lemah, tidak, tetapi dari evaluasi-evaluasi yang dilakukan, maka perubahan kurikulum itu salah satunya penting berubah adalah untuk eh, melengkapi ya apa yang kurang dari kurikulum sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini yang terus berkembang dan berubah. Jadi teknologi itu terus berkembang, terus berubah, terus mengalami perubahan dan ini harus kita sesuaikan dengan kehidupan kita saat ini. Jika dulu kita tidak belajar dengan menggunakan teknologi atau belajarnya hanya di dalam kelas, maka saat ini karena perkembangan dan perubahan teknologi, belajar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian berikutnya adalah menyesuaikan dengan perubahan sosial. Jadi perubahan kurikulum dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman tentang isu-isu sosial terkini. Tentu ini juga tidak stagnan ya, jadi terus berubah. Seperti isu lingkungan, keberlanjutan kehidupan, hak asasi manusia, dan kejadian-kejadian yang lain. Kemudian yang terakhir, mengapa kurikulum itu perlu berubah menurut saya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau kebutuhan siswa. Perubahan kurikulum dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, ini yang terjadi di kurikulum Merdeka ya. Jadi apa yang menjadi kompetensi atau keahlian siswa ini dikembangkan dengan begitu komprehensif, dikembangkan dengan begitu fokus sehingga mereka akan siap bersaing dengan kehidupan nyata kelak ketika mereka telah selesai di bangku pendidikan dan pembelajaran. Terima kasih. Mari kita bersama-sama bersemangat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.